Topik pembelajaran kita akan mempelajari mengenai interferensi celah ganda. Bagaimana analisa dari interferensi celah ganda ini? Mari kalian ikuti dan perhatikan pembelajaran ini sampai selesai. Untuk pemahaman awal kita, mari kita perhatikan animasi sederhana dari percobaan celah ganda berikut ini. Percobaan ini dilakukan oleh Thomas Young pada tahun 1804. Kita perhatikan di sini ada dua penghalang. Penghalang satu memiliki satu celah dan penghalang kedua memiliki dua celah. Dan fokus perhatian kita sekarang adalah untuk penghalang yang memiliki dua celah. Kita perhatikan ketika cahaya melewati kedua celah S1 dan S2, maka cahaya itu akan berinterferensi atau berpadu dan hasilnya bisa diperhatikan pada sebuah layar. Kemudian pada pusat layar itu akan terbentuk yang namanya garis terang pusat, ya. Kemudian setelah garis terang pusat ke atas dan ke bawah itu akan dihasilkan yang namanya garis gelap. Dan polanya akan selalu tetap, yaitu setelah garis terang itu akan dihasilkan garis gelap, selanjutnya dihasilkan garis yang terang. Inilah animasi sederhana sebagai permulaan pemahaman kita mengenai percobaan celah ganda atau percobaan Thomas Young. Selanjutnya kita akan memperhatikan judul pembelajaran kita adalah interferensi celah ganda atau percobaan Young. Sebagai teori awal, kita perhatikan yang berikut ini. Interferensi adalah perpaduan atau gabungan dua gelombang cahaya yang membentuk suatu gelombang cahaya yang baru. Selanjutnya, syarat terjadinya interferensi atau perpaduan cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahaya harus berasal dari sumber yang koheren, sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi sama, serta beda fase yang selalu tetap. Selanjutnya kita perhatikan skema interferensi celah ganda. Hasil dari interferensi untuk celah ganda untuk sebuah atau seberkas cahaya, hasilnya bisa diperhatikan pada layar. Di sini ada tertulis maksimum, ya, setelah maksimum ada minimum, terus lagi ada maksimum. Pengertian daripada maksimum ini adalah menyatakan garis atau pola garis terang. Kemudian pengertian daripada minimum itu menyatakan pola atau garis gelap. Dan pada pusat layar yang terlihat atau yang terbentuk adalah interferensi dari sumber cahaya 1 dan sumber cahaya 2 yang menghasilkan garis terang. Setelah garis terang pusat ke atas dan ke bawah akan dihasilkan garis gelap. Kemudian selanjutnya ke atas dan ke bawah dihasilkan garis terang dan selanjutnya. Kemudian kita akan membuat analisa dari interferensi celah ganda. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Hasil interferensi oleh dua gelombang cahaya yang terlihat pada sebuah layar itu adalah merupakan perpaduan, ya, merupakan perpaduan atau gabungan dari cahaya 1 dan cahaya 2. Kemudian masing-masing cahaya ini S1 dan S2 memiliki yang namanya beda fase. Inilah syaratnya bahwa cahaya itu yang berinterferensi yang dihasilkan atau terlihat pada sebuah layar itu disebabkan oleh perbedaan fase atau perbedaan beda lintasan. Di mana beda lintasan untuk sinar pertama dan sinar yang kedua kita sebut dengan S2 kurang S1 yang besarnya sama dengan D sinus theta. Kemudian untuk sudut theta yang kecil, ya, di mana theta itu lebih kecil daripada 15 derajat, berlaku sinus theta sama dengan tangen theta sama dengan Y per L. Dan persamaan ini atau ketentuan ini sudah kita pelajari ketika kita mempelajari difraksi celah tunggal. Nah, selanjutnya analisa dari interferensi celah ganda ini adalah kita akan menuliskan bagaimana syarat interferensi maksimum yang disebut juga dengan interferensi konstruktif, yaitu menghasilkan pola atau garis terang.
Syaratnya adalah perkalian D dikali Y per L itu akan sama dengan N dikali lambda, di mana N menyatakan orde yang nilainya dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita mengambil N sama dengan 1, berarti Y1 menyatakan jarak terang pertama dari terang pusat. Selanjutnya untuk N sama dengan 2, berarti Y2 itu menyatakan jarak terang kedua dari terang pusat. Dan N sama dengan 3 menyatakan jarak terang ketiga dari terang pusat, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menuliskan syarat interferensi minimum yang disebut juga dengan interferensi destruktif, yaitu ketika gelombang cahaya menghasilkan pola atau garis gelap. Secara matematis persamaannya dituliskan sebagai berikut, yaitu D dikali Y per L sama dengan N dikurang setengah dikalikan dengan lambda. N ini sama ya, menyatakan orde dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk N sama dengan 1 berarti Y1 menyatakan jarak garis gelap pertama dari terang pusat. Kemudian untuk N sama dengan 2, Y2 menyatakan jarak garis gelap kedua dari terang pusat. Dan N sama dengan 3, Y3 menyatakan jarak garis gelap ketiga dari terang pusat, dan seterusnya.